saya mendengar pernyataan-pernyataan dari Rois Am maupun pernyataan-pernyataan dari Ketua PBNU Gus Yahya, sesungguhnya kita telah keluar bahkan dari peradaban. Bahkan jangankan peradaban, fikih peradaban, bahkan dengan fikih yang kolot sekalipun, sesungguhnya kita telah keluar. Ya. Nah sekarang PBNU sendiri menawarkan wacana tentang fikih peradaban. Kalau fikih peradaban ini, yang kita inginkan adalah bagaimana Islam melihat masalah peradaban dan kemudian memberi tanggapan dari sudut pandang Islam. Kita belum punya tawaran tentang peradaban ini harus bagaimana. Kita masih harus mencari dan mengelaborasi. Kita harus akui bahwa hari ini adalah Rois Am yang terburuk yang pernah ada. Maka barangkali ke depan ya untuk memilih ketua PBNU, untuk memilih Rois, maka ada syarat-syarat yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah dia cinta tanah air. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Sekarang perpecahan di antara ulama-ulama kultur Nahdlatul Ulama disebabkan karena struktur dari Nahdlatul Ulama yang tidak paham tentang pertama sejarah bangsanya, yang kedua tidak memiliki rasa nasionalisme, yang ketiga adalah kembali primitif dalam berpikir. Karena ada tanda-tanda ghiyabu makna Nahdlatul Ulama. Para muassis sudah banyak ditinggalkan model dan caranya. Memang dunia medsos ini kita tidak sadar kalau sudah digiring kemana-mana. Jadi sepertinya kita ini diadu. Ayo wis ngomong. Sampai kalau melihat YouTube dan sebagainya, Masya Allah orang sudah ini warga Nahdien apa yang ucapannya sudah tidak terkontrol, mengumpat, menuduh. Walaupun sesungguhnya beliau ini pernah berkata bahwa sesungguhnya kepengurusan PBNU sekarang adalah akan menjalankan fikih peradaban, yang berarti bukan lagi menggunakan perasaan. Mari kita kembangkan satu aktivisme ilmiah dengan satu nalar bahwa kita berangkat dari wawasan keislaman kita menanggapi masalah-masalah nyata, bukan sekedar menjadi pengikut dari wacana-wacana yang tumbuh di luar lingkungan agama. Kalau seandainya Gus Yahya berpegang pada pendapatnya sendiri yang disampaikan beliau pada saat muktamar di Lampung, adalah sesungguhnya harusnya persoalan yang sekarang ini adalah yang kita hadapi adalah yang berkaitan dengan bab nasab ini adalah kalau menggunakan fikih peradaban berarti kita harusnya sudah selesai pada saat ilmu pengetahuan disertakan di dalamnya. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam. Itu kan tidak perlu. Karena ini juga soal wibawa dari jamiah juga. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin, tapi sudah agak lama. Saya tidak sependapat, saya mengingat ceramah beliau yang mengatakan urusan ini adalah seperti urusan kecil. Beliau mengatakan buat apa menggunakan bom untuk membunuh nyamuk. Ini adalah satu misal yang tidak baik ya sahabat. Karena pada dasarnya seolah-olah menganggap persoalan ini adalah persoalan kecil. Sudah tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Bagaimana persoalan yang berkaitan dengan nasab, dzurriyyat yang agung bagi Nabi Muhammad SAW, yang memiliki implikasi kepada fikih, yang memiliki implikasi kepada akidah, yang memiliki implikasi kepada tauhid, adalah kita dianggap kecil. Sekarang banyaklah cabang-cabang yang sudah di luar tupoksi. Cabang sekarang seperti di Jawa Tengah itu ngurusi nasab, ikut berpolemik. Padahal yang salah hanya orang 1, 2 saja, tapi dikebaui ya semua salah. Itu bukan watak Nahdlatul Ulama. Demi menyelamatkan NU, ini sowan Buya untuk nyuwun donga, nyuwun pangestu agar perjalanan lancar ngaten. Wonten NU, wonten Nahdlatul Ulama. Nggih. Dan iku beda sangat. Nek saged supados dados Nahdlatul Ulama, ampun NU. Nek NU numpang urip. Sehingga Abuya Muhtadi pernah berkata tentang mengumpamakan antara ayam kampung dan ayam negeri. Kata beliau, seharusnya kita berpegang kepada ayam kampung,
pada ayam kampung itu adalah tumbuh dengan natural. Nah, kondisi niki kedah diselamatkan loh Ya, kedah diselamatkan. insya Allah kita selamatkan semuanya. selamatkan. Jangan ada apa-apa, jangan cocok. Kita Nanti harus pelan-pelan nanti insya Allah tahu perbedaan. Iya tuh ayam negeri dengan ayam kampung beda kan. Nah kalau Nahdlatul Ulama itu ayam kampung. Ayam kampung itu tumbuh adalah dengan tidak seperti ayam negeri yang terjadi percepatan pertumbuhannya sehingga dalam waktu cepat kita bisa menikmati dagingnya. Kembalilah seolah-olah kepada ayam kampung, ya, bukan kepada ayam negeri, bukan pada ayam impor. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi. Semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Anak-anak bangsa sudah cerdas. Kiai Imaduddin luar biasa cerdas. Kiai Nur Ihya begitu cerdas. Kiai Alwi adalah begitu cerdas. Dan begitu banyak ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, dari kalangan muda yang jauh lebih cerdas. Tapi kemudian orang tua berkata bahwa tidak usah lagi mengungkit-ungkit sejarah yang sudah ada. Seolah-olah bahwa pengakuan Ba'alwi ini sebagai zuriat Nabi adalah merupakan sebuah kemutlakan yang tidak boleh diganggu. Bagaimana? Idh kultum sami'na wa ata'na. Di saat kalian jiwanya adalah jiwa sami'na wa ata'na. Apa yang diputuskan PBNU, tidak ada sikap lain kecuali sami'na wa ata'na. Selama keputusan itu keputusan yang benar, ya. Jadi sami'na ata'na pada keputusan yang benar. Pada saat akli buta yang menutup hakikat daripada akal yang telah Allah berikan, yang mana nanti didohirkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan, baik itu filologi, baik itu genetika, baik itu ilmu sejarah. Apalagi sekarang tidak ada sahabat dari walaupun sudah 1000 tahun, bahkan 1.000.000 tahun. Itu menghindari kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Dan tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Dengan menggunakan karbon C14 kita akan bisa mengukur umur sebuah benda, umur sebuah manusia, termasuk juga batu yang digunakan pada makbaroh itu. Tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman. Loh, memang pada zaman itu Hadramaut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke situ. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Ke-5 kan tidak ada sejarah. Setiap zaman terjadi reportase, terjadi pendataan, terjadi pencatatan yang luar biasa sesungguhnya. Yang tidak jelas itu adalah memang tidak ada orangnya. Yang tidak jelas itu bukan berarti saat itu adalah pendataan tidak lengkap. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Dan pada dasarnya di abad keempat adalah abad kejayaan Islam, di mana Islam sudah hampir 2/3 dunia. Bersama Khalifah Umar bin Khattab sampai Spanyol sudah menjadi Islam, India sudah menjadi Islam. Maka sungguh aneh ya berbicara tentang seseorang yang memiliki adalah kedudukan tinggi, apalagi sebagai Dzurriyyah Rasul, apalagi adalah ditempatkan sebagai imam mujtahid seperti Faqih Muqaddam, seperti Ubaidillah, maka mustahil kalau seandainya datanya tidak terrecord ya. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah. Artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Fikih peradaban adalah bicara tentang filologi. Fikih peradaban adalah bicara tentang genetika. Fikih peradaban adalah bicara tentang ilmu sejarah. Bagaimana mungkin Gus Yahya menyampaikan bahwa catatan, bahwa bisa jadilah catatan itulah tidak lengkap.
Nah, kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alwi itu barang kuno sebetulnya. Dulu itu saja Kiai Bisri itu pernah menulis silsilah wayang. Mulai Abimanyu bin Arjuna bin Pandu bin Sentanu bin ngantek Sang Hyang Wenang. Ya gitu, itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang menjadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites di DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Tetapi kemudian kita malah muncul orang yang mulai bertanya kepada orang tua, Kiai Mustakmar dipecat pada saat seorang pemuda, seorang anak yang merupakan turunan ayam kampung asli ulama Nusantara dan sangat mencintai negara ini, kemudian malah juga adalah dipecat. Ini justru adalah para romo ini, Gus Yahya, kemudian juga adalah Rois Am, justru sampean panjenengan lah yang memecah belah umat. Sahabat, pada siang hari ini Abah ada di kebun, tetapi karena ada beberapa teman yang bisa minta tanggapan kepada Abah tentang kondisi yang terakhir hari ini, bukannya makin membaik, adalah ternyata urusan nasab ini adalah makin memburuk, ya, sehingga timbullah penilaian kepada guru-guru kita yang duduk di struktur ya di sana. Tetapi Abah ingin ingatkan kepada kita semua, sesungguhnya kemuliaan Nahdlatul Ulama itu bukan pada struktur, tetapi adalah pada kultur, ya. Karena struktur itu bisa saja adalah terbentuk, ya, bisa saja dia terbentuk dengan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka oleh karena itu, ya, tetap kepada para kultur, ya, para ulama Nusantara dimanapun berada, tetaplah kompak. Pada dasarnya, insya Allah selama kita adalah lurus dalam niat ingin menegakkan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus ingin memuliakan dzurriyyah Rasul yang sebenarnya adalah, dan juga sekaligus adalah memuliakan para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Maka oleh karena itu, ya, tetap dingin di hati kita, tetapi tidak boleh diam, karena pada dasarnya saya setuju dengan beberapa pandangan para ulama-ulama yang sudah bicara bahwa kondisi kita hari ini di pengurusan Nahdlatul Ulama di PBNU adalah yang terburuk yang pernah ada. Saya setuju itu, baik di level ketua PB-nya maupun adalah pada roisnya. Kalau silakan Anda bandingkan rois dengan rois, kemudian juga antara ketua PB adalah dengan ketua PB. Nah, inilah yang saya khawatirkan, sahabat. Pada saat barangkali ada beberapa yang kita diskusi di Lampung, ya, tetapi pada saat itu saya meyakinkan penjenengan bahwa saya punya harap yang cukup besar kepada Gus Yahya ini. Dilihat dari tingkat intelektual dan pendidikan yang menurut saya pengalaman luar negeri yang sangat baik, ya, walaupun saat itu adalah saya harus melegowokan perpindahan kepengurusan dari Profesor Dr. Kiai Agil Siraj yang menurut saya sangat mumpuni saat itu adalah kepada Gus Yahya. Tetapi yang ingin saya catat pada saat itu, ya sahabat, pada kesempatan ini, sesungguhnya kita mendengar sendiri, bagi sahabat-sahabat yang hadir saat itu adalah di Lampung, kita sedikit barangkali tercerahkan dengan pidatonya Gus Yahya tentang fikih peradaban. Yang artinya kalau udah bicara fikih peradaban, berarti fikih itu adalah tidak akan lepas, tidak akan sepi dari ilmu pengetahuan. Karena kita udah hampir 1500 tahun sejak baginda Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian perjalanan ulama dari Imam Mujtahid sampai sekarang sudah sangat jauh, ya sahabat. Maka tentu saja barangkali hari ini banyak hal yang bisa dikoreksi, banyak hal yang barangkali akan menimbulkan pertanyaan. Terlebih lagi hari ini adalah peradabannya memang peradaban ilmu pengetahuan. Yang menjadi masalah menurut Abah adalah timbulnya masalah ini adalah pada saat hari ini peradaban ilmu pengetahuan, tapi pada saat kita punya masalah yang kebetulan
masalah itu adalah tentang hal nasab. Nasab ini adalah memang dibilang adalah masuk dalam kategori fikih, disebut masuk muamalah, bukan ubudiyah pun bukan, tapi dia tetap adalah bagian bab fikih. Maka seharusnya kalau seandainya kita menuntut Gus Yahya tentang fikih peradaban, maka seharusnya dengan fikih peradaban berarti fikih yang menggunakan adab modern di akhir zaman ini, di mana ayat-ayat kauniyah telah Allah zahirkan, ilmu genetika, ilmu sejarah, dan segala ilmu hari ini oleh Allah didohirkan. Barangkali sebetulnya inilah isyarah yang Allah berikan kepada kita, bahwa dalam setiap tindakan kita yang berkaitan dengan bab fikih, itulah kenapa bab fikih ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimutlakan, akan sangat berpengaruh kepada ruang dan waktu. Maka kita melihat sejarah bagaimana perkembangan ilmu fikih sampai hari ini, sahabat. Maka itulah kenapa banyak persoalan-persoalan yang muncul, karena hari ini kita berhenti menggunakan akal kita adalah memahami tentang ilmu fikih ini. Sehingga inilah persoalan pada saat timbul ilmu masalah nasab hari ini. Seharusnya kalau menurut Abah, kalau seandainya Gus Yahya berpegang pada pendapatnya sendiri yang disampaikan beliau pada saat muktamar di Lampung, adalah sesungguhnya harusnya persoalan yang sekarang ini adalah yang kita hadapi adalah yang berkaitan dengan bab nasab ini adalah kalau menggunakan fikih peradaban, berarti kita harusnya sudah selesai pada saat ilmu pengetahuan disertakan di dalamnya. Saya tidak sependapat, saya mendengar ceramah beliau yang mengatakan urusan ini adalah seperti urusan kecil. Beliau mengatakan, buat apa menggunakan bom untuk membunuh nyamuk? Ini adalah satu misal yang tidak baik, ya sahabat. Karena pada dasarnya seolah-olah menganggap persoalan ini adalah persoalan kecil. Bagaimana persoalan yang berkaitan dengan nasab, dzurriyyat yang agung bagi Nabi Muhammad SAW, yang memiliki implikasi kepada fikih, yang memiliki implikasi kepada akidah, yang memiliki implikasi kepada tauhid, adalah kita dianggap kecil, ya. Inilah barangkali yang saya berharap kepada Gus Yahya dan juga berharap kepada Rois Am, yang menurut saya adalah betul-betul hari ini kita harus akui bahwa adalah hari ini adalah Rois Am yang terburuk yang pernah ada. Maka barangkali ke depan, ya, untuk memilih ketua PBNU, untuk memilih Rois, maka ada syarat-syarat yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah dia cinta tanah air. Dia cinta tanah air. Itu yang harus pertama dipegang. Sehingga Abu Yamuh tadi pernah berkata tentang mengumpamakan antara ayam kampung dan ayam negeri. Kata beliau, seharusnya kita berpegang kepada ayam kampung. Pada ayam kampung itu adalah tumbuh dengan natural. Ayam kampung itu tumbuh adalah dengan tidak seperti ayam negeri yang terjadi percepatan pertumbuhannya, sehingga dalam waktu tepat kita bisa menikmati dagingnya. Maka inilah harus dipahami oleh kita. Sesungguhnya isyarah yang diberikan oleh ulama besar Nusantara yang merupakan mufti daripada mazhab Syafi'iyah yang diakui oleh dunia, dan beliau sudah mengatakan kembalilah seolah-olah kepada ayam kampung, ya, bukan kepada ayam negeri, bukan pada ayam impor, bukan pada ayam yang tumbuh besar tetapi tidak melalui proses natural. Oleh karena itulah sahabat, ya, pada dasarnya fikih peradaban adalah bicara tentang filologi, fikih peradaban adalah bicara tentang genetika, fikih peradaban adalah bicara tentang ilmu sejarah. Bagaimana mungkin Gus Yahya menyampaikan bahwa catatan, bahwa bisa jadilah catatan itulah tidak lengkap. Ini bicara tentang dzurriyyat Rasul. Maka kita adalah sepakat, ya, yang berkaitan dengan baginda Nabi. Kalau kita dalam kitab-kitab nasab kepada ulama-ulama yang ada wujudnya, yang ada sosoknya, maka sesungguhnya setiap zaman terjadi reportase, terjadi pendataan, terjadi pencatatan yang luar biasa sesungguhnya. Yang tidak jelas itu adalah memang tidak ada orangnya. Yang tidak jelas itu bukan berarti saat itu adalah pendataan tidak lengkap. Karena pada dasarnya di abad keempat, sahabat, adalah abad kejayaan Islam, di mana Islam sudah hampir 2/3 dunia
bersama Khalifah Umar bin Khattab sampai Spanyol sudah menjadi Islam, India sudah menjadi Islam. Maka sungguh aneh ya berbicara tentang seseorang yang memiliki adalah kedudukan tinggi, apalagi sebagai dzurriyyat Rasul, apalagi adalah ditempatkan sebagai imam mujtahid seperti Faqih Muqaddam, seperti Ubaidillah, maka mustahil kalau seandainya datanya tidak terrecord ya. Maka oleh karena itulah mungkin sebaiknya ke depannya siapapun yang menjadi ketua PBNU, siapapun yang menjadi Rois Am PBNU, pada dasarnya kultur hanyalah temporary. Tetapi temporary adalah memiliki implikasi, memiliki dampak yang luar biasa kepada kultur. Sekarang perpecahan di antara ulama-ulama kultur Nahdlatul Ulama disebabkan karena struktur dari Nahdlatul Ulama yang tidak paham tentang pertama sejarah bangsanya, yang kedua tidak memiliki rasa nasionalisme, yang ketiga adalah kembali primitif dalam berpikir, walaupun sesungguhnya beliau-beliau ini pernah berkata bahwa sesungguhnya kepengurusan PBNU sekarang adalah akan menjalankan fikih peradaban, yang berarti bukan lagi menggunakan perasaan, tetapi sesungguhnya adalah karena fikih itu adalah aini, perkara-perkara yang sifatnya adalah ilmu pengetahuan itu adalah aini, karena perkara-perkara yang di akhir zaman ini, kenapa Allah dohirkan ayat-ayat kauniyah, teknologi semakin canggih, pada dasarnya segala apa yang goib di awalnya, segala apa yang tersembunyi di awalnya sahabat, maka di akhir zaman ini sesungguhnya banyak didohirkan oleh Allah dan diwujudkan oleh Allah. Maka tentu saja pada saat sebuah lembaga yang sangat besar, yang dimana diikuti oleh mayoritas adalah kaum muslimin yang berlandaskan kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah, maka tentu saja pada saat seorang pemimpinnya tidak memiliki rasa nasionalisme, pemimpinnya tidak paham Pancasila, pemimpinnya tidak paham sejarah bangsanya sendiri, maka akhirnya mereka tanpa, bahkan sekarang saya bisa katakan bahwa ngeyelnya mereka itu adalah karena keterbatasan pandangan ilmunya. Baik dengan pandangan nadhoro adalah pandangan dengan ro'ah, hanyalah menggunakan pandangan ro'ah, baik dan buruk kepada pandangan apa yang dilihat mata dohir, tapi sudah tidak mampu memandang dengan nadhoro, adalah pandangan adalah di kolbunya. Pada saatnya di situ adalah akan menemukan baik dan buruk lebih baik daripada pandangan yang dilihat oleh mata. Itulah Allah berfirman, wa asya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka sesungguhnya pada saat kita melihat dengan ro'ah, pandangan dohir, maka akan muncul, bicaralah kitab Sulamut Taufik, ya dari sekian kebaikan selalu ada, ya karena kebaikan itu adalah tidak ada kaitannya dengan nasab. Terkadang sebagaimana Ikrimah adalah putrinya Abu Jahal, beliau adalah menjadi mufassirin yang terkenal, tidak ada masalah sesungguhnya di sana. Tetapi pada dasarnya yang ingin saya tegaskan bahwa pada saat taklid buta yang menutup hakikat daripada akal yang telah Allah berikan, yang mana nanti didohirkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan, baik itu filologi, baik itu genetika, baik itu ilmu sejarah, apalagi sekarang tidak ada sahabat dari walaupun sudah 1000 tahun, bahkan 1.000.000 tahun, dengan menggunakan karbon C14 kita akan bisa mengukur umur sebuah benda, umur sebuah manuskrip, umur sebuah termasuk juga batu yang digunakan pada makbaroh itu. Maka kalau hari ini di mana pada saat ilmu pengetahuan sudah sampai pada luar biasa, sampai pada sangat tinggi ilmu pengetahuan itu, tapi kita tidak menggunakan, adalah itu berarti kita telah membunuh akal kita. Berarti kalau dengan saya mendengar pernyataan-pernyataan dari Rois Am maupun pernyataan-pernyataan dari Ketua PBNU Gus Yahya, sesungguhnya kita telah keluar bahkan dari peradaban. Bahkan jangankan peradaban, fikih peradaban, bahkan dengan fikih yang kolot sekalipun, sesungguhnya kita telah keluar, ya. Bahkan tidak disadari bahwa kita telah merendahkan seolah-olah kalau seandainya catatan itu tidak ada. Tetapi kalau kita mengambil perbandingan pada ulama-ulama yang lain, misalnya Tuan Syabul Qadir Al-Jailani, bagaimana karyanya jelas, bagaimana kitab-kitabnya jelas tadi semua. Dan tentu saja sampai hari ini kalau menurut saya tidak ada banyak yang akan menolak tentang hal itu, karena memang secara bukti empiris, bukti sejarah adalah tercatat dengan baik.
Tapi bagaimana sekarang pada saat anak-anak bangsa sudah cerdas, Kiai Imaduddin luar biasa cerdas, Kiai Nur Ihya begitu cerdas, Kiai Alwi adalah begitu cerdas, dan begitu banyak ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, dari kalangan muda yang jauh lebih cerdas. Tapi kemudian orang tua berkata bahwa tidak usah lagi mengungkit-ungkit sejarah yang sudah ada. Seolah-olah bahwa pengakuan Ba'alwi ini sebagai zuriat Nabi adalah merupakan sebuah kemutlakan yang tidak boleh diganggu. Bagaimana hal demikian bisa terjadi pada saat abad peradaban seperti sekarang ini? Gus Yahya, barangkali hari ini panjenengan bisa mendiamkan banyak ulama dengan cukup perkataan panjenengan, tapi anak-anak kita ke depan adalah lulusan-lulusan daripada universitas-universitas. Mereka nanti akan datang bertanya tentang sejarahnya, tentang filologinya, tentang genetikanya, sebuah klan yang kemudian nanti itu dah semakin tidak jelas. Karena pada dasarnya hari ini kita harus mengakui adanya teknologi. Barangkali dulu sahabat, kenapa perkara-perkara ini tidaklah tidak rame ya, sehingga bahasanya tidak seolah-olah syuhroh wal istifadoh yang dipaksakan. Di Indonesia saja, kalau kita lihat ada 6 aliran agama di Indonesia. Ada begitu budaya yang banyak di Indonesia. Ada suku, 800 suku, ada 1000 lebih bahasa di Indonesia. Sesungguhnya yang mengisbat kepada Ba'alwi itu adalah hanyalah Nahdlatul Ulama. Nah, hanya Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah tidak mengakuinya. Persis tidak mengakuinya. Wahabi apalagi ya. Kemudian yang lain-lain pun tidak mengakui Ba'alwi sebagai zuriat Rasul ya. Nah, lantas kenapa kita bersikukuh seolah-olah bahwa kita Nahdlatul Ulama adalah, dan sekarang pun pada saat ulama-ulama Nahdlatul Ulama muda yang sangat luar biasa dalam keilmuan adalah mereka ahli hadis ya, kayak Kiai Alwi, kemudian juga Gus Abbas juga ahli hadis, Kiai Imaduddin juga luar biasa kalau menurut Abah ahli dalam segala banyak fan ya. Nah, kemudian juga termasuk ahli hadis dan juga, tetapi kemudian kita malah muncul orang yang mulai bertanya kepada orang tua, Kiai Mustakmar dipecat. Pada saat seorang pemuda, seorang anak yang merupakan turunan ayam kampung, asli ulama Nusantara, dan sangat mencintai negara ini, kemudian malah juga adalah dipecat. Ini justru adalah para Romo ini, Gus Yahya, kemudian juga adalah Rois Am, justru sampean panjenengan-panjenenganlah yang memecah belah umat. Karena Indonesia itu, ingat, Habib itu tidak dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan hari ini kalau dibikin survei, lembaga survei, mana yang mempercayainya dan mana yang tidak mempercayainya. Demi Allah, saya jamin 1000% bahwa yang tidak mempercayainya akan jauh lebih banyak daripada seluruh rakyat Indonesia. Maka disebut syuhroh wal istifadoh, bukan syuhroh wal istifadoh. Sesungguhnya adalah data yang tidak jelas dari awal, kemudian juga teknologi yang belum disiapkan oleh Allah saat itu, maka tentu pada saat itu adalah bukan syuhroh wal istifadoh, tetapi sesungguhnya adalah merupakan diamnya mereka-mereka, karena memang dalam ilmu nasab ini akan kembali, kalau menurut Abah adalah akan mengikuti ruang dan waktu, sama dengan sifat hukum fikih akan mengikuti ruang dan waktu ya sahabat. Maka kalau seandainya bab nasab ini adalah bagian dari ilmu fikih, kemudian ilmu fikih dimatikan semacam itu, maka tidak ada lagi ijtihad. Jadi semua dalam berkaitan dengan ilmu fikih ya. Tentu kita kemarin dalam menghadapi Covid sekalipun kita akan bingung. Bagaimana Anda menghentikan sholat Jumat? Adalah pada saat diperintahkan oleh Allah kita melaksanakan sholat Jumat. Itu karena hasil ijtihad ilmu pengetahuan. Panjenengan percaya pada saat kita melaksanakan ada COVID-19, di mana pemerintah Umaro memerintahkan oleh kita bahwa walaupun sholat itu baik dan wajib kepada Allah, tapi pada saat kondisi darurat maka sholat yang dianggap wajib sekalipun adalah dihilangkan. Inilah makin pelajaran tentang. Kemudian juga bagaimana Anda menolak ilmu pengetahuan. Sesungguhnya kita berjalan setiap hari berdasarkan ilmu pengetahuan. Makanya hari ini Abah bisa live karena ilmu pengetahuan. Dan bagaimana panjenengan pergi haji ke Tanah Suci adalah karena hasil buah ilmu pengetahuan. Adakah pesawat? Kalau begitu, kalau panjenengan tidak percaya dengan ilmu pengetahuan,
Apalagi yang berkaitan dengan nasab seseorang yang dikaitkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hal ini harus lebih akurat daripada kita hanya meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu ada. Buktinya Anda bisa menggunakan HP, menggunakan mobil, menggunakan motor, bisa menggunakan teknologi-teknologi lainnya. Bahkan Anda sudah bicara tentang bagaimana adalah berlakunya terjadinya yang terjadi pada alam. Tetapi pada saat bicara dengan nasab, padahal sesungguhnya kalau girohnya, semangatnya yang kita lakukan adalah demi kebaikan. Karena sekali lagi saya sampaikan, berbeda ulama muda hari ini dengan ulama-ulama kita dulu, ya. Hari ini tidak bisa kita memaksakan sesuatu yang bisa diuji dengan ilmu pengetahuan, kemudian lantas kita hanya asal percaya saja. Maka kasihanilah, wahai Gus Yahya, wahai juga Rois Am, kasihanilah ulama-ulama muda NU yang sudah cerdas luar biasa, nalarnya, dan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bukan hanya afala takfurun, tapi ada afala yatadabbarun. Kalau sudah tadabbur, itu tinggi derajatnya lebih dari tafakkur, ya. Maka tadabbur itu sudah jelas, tadabbur alam. Berarti itu sudah bicara ilmiah. Dan Allah yang merangsang itu. Nah inilah yang kan menurut Abah, ini kebanyakan dari kata ulama-ulama tradisional, Nahdlatul Ulama, ya, ini adalah masih mengerti tentang nas, tapi bingung memahami mafhum nas, ya. Allah bercerita tentang bagaimana Allah turunkan hujan dari langit. Tetapi yang Allah ingin ajarkan kepada kita saat itu, Allah berkisah tentang air hujan diturunkan dari langit. Kemudian kata Allah, kemudian hiduplah segala tanaman hidup, ikan hidup, apa-apa hidup. Kemudian apa? Bagi orang yang ngerti mafhum nas, perintahnya adalah apa? Adalah untuk membuat bendungan. Bagaimana kita, itulah sesungguhnya Al-Quran yang pada saat diaplikasikan dengan ilmu pengetahuan, ya. Bahkan ilmu pengetahuan yang membuktikan hari ini Quran berbicara tentang gunung yang berpindah. Ternyata hari ini bisa dibuktikan kenapa anak Krakatau itu muncul. Pada saat bapaknya Krakatau 1883 adalah tenggelam, ilmu pengetahuan mengatakan itu. Bahkan telitinya pengetahuan tentang komet Halley. Komet Halley yang akan muncul 400 tahun sekali. Lihat bagaimana teleskop dunia, badan-badan yang memperhati tentang antariksa, bisa memastikan kapan komet Halley itu akan datang, jam berapa dia datang, menit keberapa, detik keberapa. Sedemikian canggihnya ilmu pengetahuan. Ya, kita inilah yang sekarang. Kemudian dalam Al-Quran Allah juga berfirman tentang apa? Mafhum nasnya menjelaskan tentang menutup aurat. Maka seharusnya bagi seorang pemuda Nahdlatul Ulama yang cerdas, yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan, memahami landasan ilmu, segala ilmu tadi, apakah geologi, biologi, genetika, fisika, kimia, semua kimia terapan, fisika terapan, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya pada saat Allah surat An-Nur menutup aurat, maka apa yang harus dilakukan oleh mereka di akhir zaman, fikih peradaban yang kata Gus Yahya itu adalah bagaimana menanam kapas. Pada saat Allah berbicara menutup aurat, bukan ribut tentang bagaimana menutup cadar. Ini ya, ini banyak ulama-ulama kita adalah yang tidak pendek sumbunya, kemudian tidak paham menafsirkan Al-Quran kepada perkara yang sempit, seperti merendahkan adalah kekuasaan Allah, ilmu Allah. Pada saat Allah berbicara tentang menutup aurat, orang Barat dengan ilmu pengetahuan menanam kapas. Dari menanam kapas membuat mesin pemintal, menjadilah benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju, jadilah pakaian yang menutup aurat. Banyak dalam ayat Al-Quran. Penyelam Perancis menemukan tentang ada, kata Allah dalam Al-Quran, Allah sudah beritakan 1500 tahun yang lalu, Allah memberitakan adalah tentang ada sungai di bawah laut yang tidak bercampur antara air asin dan air tawar. Ternyata 15 tahun yang lalu adalah seorang penyelam Perancis membuktikan itu. Bukankah ilmu pengetahuan hari demi hari adalah tentang membuktikan ilmu pengetahuan? Maka sekarang dengan teknologi DNA, dengan teknologi sel, dengan teknologi kromosom, sesungguhnya ilmu pengetahuan telah banyak menjelaskan tentang Al-Quran. Pada saat Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik." Ma indafik. Bahkan Allah berfirman dalam satu ayat surat Hud, kata Allah,
arasku di atas air. Inilah kenapa dalam tubuh manusia ada 3 bagian. Ada Baitul Ma'mur, ada Baitul Muharram, ada Baitul Muqaddas. Itulah kenapa manusia adalah memiliki sifat nafsiyah. Dan kenapa wujud itu adalah sifat Allah yang utama. Ya, ini sesungguhnya berbicara tentang ilmu pengetahuan. Maka bicara nutfah, bicara nuqtah, bicara alaqah, bicara mudghah. Ini Allah sesungguhnya sedang bicara tentang adalah genetika. Ya. Maka munculnya ilmu genetika, ilmu kromosom, ilmu sel, ilmu DNA hari ini sesungguhnya banyak hal yang kita bisa memahami ilmu-ilmu Allah yang jauh lebih tinggi. Bukan kata Allah afala ta'qilun, bukan kata Allah afala yatafakkarun, bahkan afala yatadabbarun. Ya, tadaburilah alam dari semua. Maka saya katakan ulama itu adalah bukan yang jago ngaji. Ulama itu yang ngerti hukum alam. Ulama, ain lam ulama, alien, lamnya latifun, mimnya adalah mulk, memiliki kerajaan dunia dan akhirat. Maka seharusnya ketua Rois Am PBNU itu tidak hanya pandangannya satu mata ro'a, harus masuk ke dalam nadhara, harus masuk kepada basyirah, apalagi sampai menggunakan pandangan Allah absar. Maka ilmunya juga bukan 1 lapis, tapi sudah 4 lapis. Maka inilah insya Allah dari Rois yang bijaksana akan memandang segala perkara itu bukan pandangan syahwatnya belaka, bukan hanya kepentingannya belaka. Jadi buat sahabat semua bisa merasakan bagaimana Rois yang sekarang dengan Rois yang sebelumnya. Bahkan lihat, anggaplah ketua PBNU yang pertama itu Kiai Hasyim Asy'ari. Lihatlah ketua umum PBNU yang dulu. Di mana letak ilmunya? Maka kenapa sampai beliau berjuang ada menyetuskan adalah revolusi jihad, karena disitulah mereka dengan ro'anya, dengan nadoronya, dengan basironya mampu mana sahabat, mana musuh tadi semua. Kalau yang sekarang hanya pandangannya dengan basor, mata dohir hanya melihat BMW, hanya melihat mobil, ya tentu kita tidak akan mampu melihat dengan sebenarnya melihat. Karena itulah maka sesungguhnya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta mata yang di sini, tapi buta mata yang di sini. Sekarang banyak dari kalangan kita, bahkan yang sedih pada saat ulama kultur tadi semua struktur yang justru buta mata hatinya. Inilah yang harusnya mungkin barangkali inilah harus dijadikan pertimbangan. Jadi nanti harus ada syarat ketua PBNU, Rois PBNU, minimal kita sudah paham siapa mereka, bagaimana duriatnya. Karena ini juga faktor duriat, darah, tetesan darah. Apakah ada terah Wali Songo? Apakah ada terah ulama Nusantara? Apakah ada terah dari Sultan Agung Tirtayasa? Apakah ada terah dari Pangeran Diponegoro? Apakah ada terah? Ini penting ya. Karena kalau seandainya, maka tidak sedikit maaf sekarang, kayak UAS. Pinter, bicara hadis pinter tadi semua. Tapi ilmu alam nggak ngerti tadi semua. Alam, membaca alam nggak ngerti. Ulama itu yang pandai membaca alam. Karena kalau sudah mampu membaca alam, kenapa al ulama dikatakan dalam Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Innama, seolah-olah Allah membatasi innama yakhsyallah. Karena bagaimana dia akan takut pada Allah kalau dia tidak mengerti siapa alam ini. Kata Nabi anna minallah wal alam ini. Tadi semua. Nah inilah. Maka bagaimana tadi ayam-ayam negeri, kata Abu Yamud tadi, harusnya kembalikan pada ayam kampung. Ulama Nusantara yang ngerti sejarah merupakan bagian dari leluhurnya adalah darah Nusantara. Yang leluhurnya adalah darah keluarganya tercurah di Nusantara ini. Maka tentu saja bagi kami dan sahabat-sahabat kami, guru-guru kami seperti Kiai Mudin, Gus Abbas, dan seluruh ulama yang sekarang ini, demi Allah, pasti itu dalam darahnya itu adalah darah dari leluhurnya yang menitis, yang tidak akan rela membiarkan negara ini. Apalagi dikaitkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang agung. Bukankah penjajahan di atas di dunia ini, datangnya para ba'alwi itu sendiri kita ngerti asbabnya. Nah kenapa ada ngomong bahwa hadis kita harus ngerti asbabul wurud. Kenapa kita ngomongin Al-Quran harus ngerti asbabul nuzul. Bukan hanya kepada itu, sesungguhnya dalam sejarah pun harus ngerti. Kenapa ini terjadi? Apa asbabnya dari semua? Ya, inilah yang sekarang tadi semua hanya melihat luar, apalagi
yang saya setuju dengan Abuya pada saat kami bersilaturahim 5 tahun yang lalu, bahkan sebelum kasus nasab ini, bersama guru kami Al-Maghfurullah adalah Kiai Mahmud Merdeka Hanafi, pimpinan pondok pesantren Sikoi saat itu. Saya datang bertanya langsung tabayun kepada Abuya Muhtadi pada saat beliau tidak ada Al-Habib, yang ada Al-Ulama Warasatul Anbiya. Di situ beliau sudah menunjukkan kitabnya bahwa sesungguhnya segala apa yang muncul dari luar ayam kampung, ayam negeri itu batilun, mardudun, munqatiun. Ya. Ayo ya buat kedepannya, kalau sekarang kita akan merintis lagi nanti kepengurusan baru, mohon dicek Pancasilanya, dicek juga tentang kebangsaannya, dicek tentang darah leluhurnya, dicek tentang rasa nasionalismenya, dicek tentang bagaimana pemahamannya kepada Garuda Pancasila, lambang negara, kepada merah putih. Ya, kenapa lambang negara kita adalah merah dan putih? Itu artinya makna merah putih itu. Kenapa disebut tanah air tadi semua? Kenapa disebut ibu pertiwi tadi semua? Ya.